Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian Tadabbur Surah Yusuf, di mana pada pertemuan yang lalu kita bahas sampai pada ayat yang ke-10 terkait dengan janji ataupun konspirasi saudara-saudara Yusuf, di mana mereka mengatakan uqtulu Yusuf wa awitruhu ardun yahlul lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Mereka merencanakan satu kejahatan yang setelah itu mereka berniat untuk bertobat. Maka Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan bahwa merencanakan taubat yang didahului dengan perbuatan dosa dan maksiat, maka taubat yang semacam ini tidak dibenarkan. Ya. Kita masuk pada ayat berikutnya. Ketika mereka selesai dengan konspirasinya, kemudian akhirnya mereka datang menemui sang ayah Nabi Yakub dan mereka mengatakan, qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab wa inna lahafidun. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay yaqulahu dhi'b wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah inna idzal khasirun. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'alu fi ghayabatil jubbi wa auhayna ilaihi la tunabbi annahum bi amrim hadza wa hum la yash'urun. Saudara-saudara Yusuf datang menemui sang ayah setelah mereka matang merencanakan niat busuk mereka, yaitu membawa Yusuf ke sebuah tempat yang di situ ada sumur yang memungkinkan untuk dijadikan tempat pembuangan Yusuf. Maka mereka kemudian datang menemui ayahnya dan mengatakan, ya abana malaka la ta'manna, wahai ayah kami, apa sebabnya engkau tidak percaya kepada kami atas Yusuf? Sesungguhnya kami menginginkan kebaikan baginya. Wa inna lahu lanasihun, biarkan Yusuf besok pergi bersama kami agar dia dapat bersenang-senang, dapat bermain-main, dan kami berjanji akan menjaga Yusuf. Jadi ketika gelagat 10 orang saudara Yusuf ini tercium oleh ayahnya, sang ayah ini sudah khawatir. Sepertinya saudara-saudara Yusuf sedang merencanakan sesuatu sehingga ayahnya keberatan. Maka mereka merengek, merajuk kepada sang ayah supaya diizinkan. Yusuf ini sudah lama gak pernah diajak main-main jauh. Ya, singkat cerita mereka merajuk dan akhirnya Nabi Yakub mengatakan, inni la yahzununi an tadhhabu bihi, sesungguhnya aku sangat sedih, aku khawatir kalau engkau pergi dengan membawa Yusuf, karena aku khawatir nanti serigala akan menerkamnya. Waktu itu Nabi Yusuf usianya masih 7 tahun. Jadi kira-kira kelas 1 SD. Saudara-saudaranya itu sudah berusia belasan tahun. Ya. Maka nanti ada penjelasan Nabi Yusuf ketika nanti usianya 20 sekian tahun, ya, ketika sudah menjadi raja, sementara saudara-saudara Yusuf waktu itu usianya juga sudah 30-an lebih. Nah, perubahan dari umur 20 ke 30 ke 40 itu gak kelihatan. Tapi
perubahan dari anak 7 tahun ke 25 tahun terasa tidak Pak? Terasa. Makanya saudara-saudara Yusuf nggak tahu kalau itu Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf itu tahu bahwa mereka adalah kakak-kakaknya, gitu ya. Karena jenengan mesti pangling kalau pisah 20 tahun sama anak kelas 1 SD, tiba-tiba sekarang sudah gendong anak, gitu kan. Loh, ini ya. Jadi waktu itu Nabi Yusuf masih kecil. Ya, nanti dikisahkan bagaimana Nabi Yusuf ngerti betul ini kakak-kakaknya. Karena kalau bertambah 20 tahun tapi dari mulai umur 25, ya saya bandingkan foto saya dengan foto umur 25 tahun itu ya beda tipis lah gitu ya. Kurus dikit, tapi secara penampilan gak jauh beda. Tapi lain dengan foto kelas 1 SD dibandingkan dengan foto sudah jadi pengantin baru, mesti beda gitu ya. Jamaah rahimakumullah. Maka Nabi Yusuf, sang ayah Nabi Yakub sangat khawatir sekali kalau kemudian Nabi Yusuf yang masih umur 6-7 tahun ini dibawa. Nabi Yakub mengatakan, wa antum anhu ghafilun, kalian nanti asik main kejar-kejaran, balapan, lomba ini lomba itu, ada yang mau ditinggal. Karena memang yang lainnya ini usianya sudah sepantaran. Dulu sudah kita kisahkan, Nabi Yakub ini pertama kali menikah dengan Laya, bukan dengan Rahil. Menikah dengan Laya sampai punya anak sekian, baru kemudian menikah dengan Rahil. Makanya ketika kakak-kakaknya Nabi Yusuf ini sudah tumbuh besar, Nabi Yusuf belum lahir. Ya, nikah dengan Rahil, tidak langsung punya anak, sekian waktu lamanya. Sehingga kemudian kakak-kakaknya Yusuf dari Laya maupun dari budak-budaknya ini usianya sudah relatif dewasa, pantaran itu, ya. Karena Nabi Yakub menikahi Laya dengan budaknya, menikahi Rahil dengan budaknya. Sementara Rahil ini yang nanti melahirkan Nabi Yusuf dengan Bunyamin, ini hamilnya agak lama. Ya, rentang waktunya sekitar 15 sampai 20 tahun baru kemudian Nabi Yusuf lahir. Makanya jarak antara Yusuf dengan kakak-kakaknya sangat jauh sekali, ya. Pada saat sang ayah mengatakan wa akhafu ay yaqulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun, maka mereka mengatakan la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Pak, kalau sampai Yusuf dimakan serigala, kami ini orang-orang sudah dewasa, kami udah kuat-kuat semuanya. Usbah itu adalah sekelompok manusia yang kuat. Usbatun, kalimat usbatun digunakan Al-Quran juga untuk menggambarkan tukang pikulnya, kunci perbendaraannya apa? Qarun, ya. Jadi kata-kata usbah itu sekelompok laki-laki perkasa. Mereka mengatakan wa nahnu usbatun inna idzal khasirun. Kalau sampai Yusuf dimakan, ya, oleh serigala, padahal kami ini orang-orang yang kuat-kuat semuanya, ya betapa bodohnya kami, betapa celakanya kami. Dengan bujuk rayu yang begitu akhirnya dilepaslah Yusuf. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'alu fi ghayabatil jubbi wa auhayna ilaihi, maka tatkala mereka membawa dan sepakat memasukkan ke dalam sumur, mereka menghitung itu, ini kira-kira Yusuf mati atau tidak di dalam. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu tidak ditinggal kemudian Nabi Yusuf ditinggal pergi, Pak, ya. Tapi setelah dimasukkan, ditengok masih hidup nggak? Nggak lagi. Sehari, besok lagi ditengok lagi, masih hidup nggak? Oh masih hidup. Ya, tinggal lagi. Besok lagi ditengok, oh masih hidup, gitu ya. Hari ketiga tiba-tiba datang wajahat sayyarah, datang kelompok kafilah yang kemudian mandek, lalu kemudian apa? Fa'adla dalwah, mereka memasukkan timbanya ke dalam sumur tersebut. Ya, betapa kagetnya pada saat mereka tiba-tiba merasakan ini kok tali timba berat sekali. Ya, tiba-tiba di situ seorang anak kecil sedang bergelayut. Ya, coba bayangkan jahatnya. Saat kemudian akhirnya Yusuf kecil ini berhasil keluar dari sumur, dan di situ Allah berfirman kepada Yusuf. Jadi sejak Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur, Allah sudah memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf.
Wa auhayna ilaihi, kami berikan kami wahyukan kepada Nabi Yusuf, latunabbi annahum bi amrihim hada, sesungguhnya kamu nanti akan menceritakan kepada mereka semua perbuatan mereka, wahum la yas'urun. Tapi pada saat itu kakaknya sudah nggak ingat lagi. Ya, jadi masya Allah ya, Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Yusuf saat itu juga. Kapan kabar gembiranya terjadi? Setelah 20 tahun sekian, begitu ya. Artinya kalau Rasulullah SAW memberikan bisyarah, kabar gembira kepada kita, itu tidak kemudian saat itu juga menjadi kenyataan. Ya, banyak janji-janji Nabi yang sampai sekarang belum menjadi kenyataan. Tapi kalau itu merupakan wahyu, pasti dia akan terjadi. Ya, kita kutipkan beberapa catatan dari Syekh Shalih Munajjid terkait dengan ayat-ayat ini. Yang pertama, annal insana idza dhanna saw bi insanin fala yasluhu ayyulakkinahu hujjatan. Kalau seseorang itu curiga, sebaiknya jangan menyampaikan kepadanya sesuatu yang nanti menjadi alasan bagi orang tersebut untuk membenarkan kecurigaanmu. Jadi di sini ada kesalahan Nabi Yakub. Nabi Yakub melakukan satu kesalahan di mana dia mengatakan, wah jangan, nanti kalau dimakan serigala gimana? Nah, kata-kata nanti kalau dimakan serigala akhirnya dipegang oleh anak-anaknya Nabi Yakub, di mana akhirnya kemudian anak Nabi Yakub mengatakan, Pak, ternyata benar Pak, dimakan serigala. Boleh jadi saat itu anak-anaknya Nabi Yakub tidak memiliki rencana seperti apa. Tapi begitu bapaknya mengatakan, aku khawatir kalau nanti anakku dimakan serigala, sedangkan kamu itu kemudian asik dengan permainanmu. Akhirnya mereka kemudian justru menemukan celah. Ya, nah ini pentingnya sebuah pesan Rasulullah SAW, istainu ala hawaijikum bil kitman. Hendaknya kalian menggunakan metode kitman untuk menyelesaikan urusan-urusan kalian. Ya, artinya begini, ya. Dalam kehidupan kita, kalau kita curiga kepada seseorang, nah, jangan sampai yang kita sampaikan kepada dia membuat nanti dia punya alasan untuk membenarkan perbuatan curangnya. Ya, makanya ketika kemudian anak-anak Nabi Yakub pulang mengatakan waja'u abahum isya'iya bukun, mereka datang dengan linangan air mata. Ya, mereka datang dengan bidamin kadzib, dengan darah palsu dari seekor serigala. Itu akhirnya mereka mengatakan, Pak, ternyata apa yang Bapak khawatirkan terjadi. Kami sudah mati-matian sungguh-sungguh, ternyata gagal. Ini buktinya, baju Yusuf yang sudah bersimbah darah. Walaupun nanti Nabi Yakub mengetahui bahwa itu adalah sebuah kepalsuan. Ya. Ini poin yang pertama, bahwa seseorang itu kalau curiga kepada sesuatu sebaiknya jangan menceritakan kekhawatirannya kepada orang lain. Khawatir justru malah dijadikan sebagai alasan. Ya. Yang kedua, anna Allah azza wa jalla sabata Yusuf min badai amrihi, bahwa Nabi Yusuf itu telah mendapatkan pesan dari Allah ketika di awal mengalami ujian. Wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amri madza wa hum la yas'urun. Tapi kapan kemudian peristiwa ini terjadi? Ternyata setelah sekian waktu yang cukup panjang. Ya. Maknanya ikhwan fillah rahimakumullah, di sini Allah mengajarkan bahwa kadang-kadang kabar gembira dalam kehidupan kita itu sebetulnya sudah nampak. Hanya saja memang kita butuh waktu. Allah Maha tahu kapan yang tepat waktunya, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, seringkali kan yang kita minta kepada Allah ini menurut kita sudah mendesak, padahal ternyata di sisi Allah itu belum mendesak. Ya. Di sini seorang mukmin betul-betul ketika menghadapi musibah apapun, maka dia harus cepat segera melompat kepada masa depan. Ini satu hal penting yang harus kita miliki. Seorang mukmin pada saat dia melihat musibah apapun, dia harus segera melompat kepada masa depan. Antum ketika
misalnya jadi gini, orang itu kalau segera berpikir melompat kepada masa depan, dia akan cepat untuk meninggalkan kesedihannya. Coba ya, kalau antum mendengar ada orang ngadu begini, dia datang kemudian cerita, aku baru aja kecopetan, ya berapa? 10 juta, begitu ya. Pasti suasananya sedih, ya. Tapi kalau orang bilang, aku kehilangan mas 10 juta, kapan? 12 tahun yang lalu, gitu ya. Jadi sedih nggak? Oh, udah lama toh, gitu kan? Ya. Nah, kita juga kita bisa membawa keadaan kita sekarang kepada masa depan. Dan itu mudah aja dengan pembuktian terbalik. Misalnya yang sekarang sudah berumah tangga atau yang masih bujangan, Anda waktu di SD pasti mengalami hal-hal yang nggak enak, entah dibully temen, entah di apa, yang waktu itu kalau dia rasakan pasti apa? Menyakitkan. Pertanyaannya, sekarang masih ada nggak rasa sakit itu? Sudah nggak ada. Ya, Anda waktu SMP pernah mengalami sesuatu dari teman-teman Anda. Nanti sebelum berumah tangga, yang sekarang lagi punya masalah banyak, entah itu di PHK, entah itu sedang patah hati dan seterusnya, ya segera lompat 10-15 tahun ke depan. Bayangkan bahwa itu semua terjadi sudah sekian waktu yang silam. Nah, ini yang membuat Nabi Yusuf kuat adalah dari sejak awal Nabi Yusuf mengalami ujian, Allah sudah memberitahu bahwa kamu besok akan bisa menyelesaikan itu semuanya. Nah, jadi kalau kita punya keyakinan semacam ini akan tenang. Saya dulu merasakan di tahun-tahun 2007, 2008, 2009 itu masa-masa kami berat ini. Masa-masa di Arafah lagi jatuh-jatuhnya gitu kan ya. Tapi ingat dengan pepatah Cina waktu itu. Saya lupa matan Cinanya gimana, tapi yang hafal terjemahannya. Bunyinya begini. Tahun-tahun itu sulit, tapi tahun-tahun itu akan berlalu. Coba dengarkan kalimat ini ya. Tahun-tahun itu sulit, tapi tahun-tahun itu akan berlalu. Waktu 2007 kita bilang, wah ini tahun paling beratnya, apalagi 2008 nih, kayaknya kita sudah tahu-tahu udah 2009 gitu ya. Lewat juga 2008-nya. 2009 kita bilang, wah beban kita makin berat ini, kayaknya harus perlu banyak PHK nih, gimana menghadapinya nih. Tahu-tahu 2011 gitu ya. Sama ya. Anda juga begitu ketika menghadapi ini, kayaknya 2020 ini akan kacau ekonomi, 2021 ini makin begitu kan. 3 tahun lagi terkejut loh, tahu-tahu 2023, ya kan? Ya. Nah, makanya apa? Kalau kita sedang mengalami satu musibah, hal yang tidak mengenakan, segera lompat kepada masa depan. Apa yang kita saksikan sekarang ini sebenarnya cuma kenangan. Ya, ini yang dimaksud dengan tahun-tahun itu sulit, tapi tahun-tahun itu juga akan berlalu. Coba antum hitunglah, problem masalah apa saja yang antum hadapi, lewat nggak akhirnya? Lewat semuanya. Kekhawatiran itu akhirnya apa? Berlalu semuanya. Ya, maka ini yang menguatkan Nabi Yusuf untuk bisa tegar. Karena kalau kita lihat perjalanan seorang Yusuf bin Yakub alaihi wassalam, ini perjalanan yang luar biasa, ujiannya sangat luar biasa. Ya, tapi dari sejak awal Nabi Yusuf mengalami musibah, Allah sudah memberitahu bahwa Nabi Yusuf nanti akan keluar sebagai pemenang. Makanya dalam melewati semua ujian tadi, Nabi Yusuf merasa tenang. Dan ketika nanti sudah berada pada puncaknya, ketika semuanya ketakutan dengan Nabi Yusuf bakal dihukum, apa kata Nabi Yusuf? Ya, Nabi Yakub mengingatkan, la tasriba alaikumul yaum. Enggak ada. Itu sudah, saya sudah melupakan, saya sudah tidak menghitung itu semuanya. Ya. Masuk ayat 16, waja'u abahum Isa yabkuna qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Jadi mereka pergi pagi hari, ya. Tapi sekian hari itu, ini menurut riwayat yang tadi menyebutkan Nabi Yusuf saudara Yusuf tidak balik-balik. Kenapa? Karena mereka ingin memastikan, ya, keadaan Nabi Yusuf itu bagaimana. Jadi nanti ketika Nabi Yusuf akhirnya diambil oleh para musafir yang ingin melakukan perjalanan ke bumi Mesir, begitu mereka mendapatkan Nabi Yusuf, 10 orang saudaranya ini mendekat dan tiba-tiba mengatakan, maaf Pak, ini budak kami kabur.
Bayangkan coba, jahatnya ya. Jadi bukan kemudian mereka menolong, tapi ketika kemudian Nabi Yusuf berhasil diambil, mereka mengatakan, maaf Tuan, ini budak kami. Adiknya sendiri dibilang apa? Ini budak kami yang kabur. Ya. Jadi kami rencana mau menjual budak kami kepada Anda. Ya. Singkat cerita dijuallah Nabi Yusuf kepada si musafir tadi. Lalu mereka pulang dengan membawa keuntungan tadi. Ya. Bisa dibayangkan sakit hatinya Nabi Yusuf kayak apa? Udah dicemplungin, selamat, malah kemudian dijual sebagai budak. Ya. Saya tidak bisa membayangkan anak umur 7 tahun sangat dicintai oleh bapaknya, ya, tapi begitu dibenci oleh kakak-kakaknya. Secara teori traumanya itu dalam sekali nggak? Dalam sekali ya. Ya, coba antum merenungkan deh, anak 7 tahun diperlakukan kayak begitu sama kakak-kakaknya. Ya, bukan cuma pengen dibunuh tapi juga dijual, dikatakan sebagai budak yang kabur. Dan Nabi Yusuf kemudian dibawa, dinaikkan onta dari Palestina ke Mesir. Setelah itu kemudian ditawar-tawarkan kepada orang, berpindah lagi kepada tuan yang baru. Ya. Syekh Shalih Munajjid mengatakan, annal mutadhahir bil amri yang kashifu amruhu li ahlil basirah. Orang yang bersandiwara, belangnya bisa terdeteksi bagi orang yang punya pandangan kuat. Serapi apapun sandiwara itu dirancang. Ya, kita yang basirohnya nggak tajam-tajam aja ngelihat perpolitikan hari ini bisa nebak nggak kira-kira Pak? Hah? Apalagi bagi orang yang basirohnya sangat tajam. Nabi Yakub alaihissalam ketika mereka datang dengan menangis, oh Nabi Yakub ngerti. Ya. Tapi masya Allah, Nabi Yakub memilih untuk sabrun jamil. Ya. Maka ketika mereka mengatakan waja'u, ketika mereka mengatakan wa ma anta bimu'minil lana walau kunna shadiqin ayah. Ya. Apa yang ayah khawatirkan ternyata menjadi kenyataan. Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Ayah, kami ceritakan apa adanya, walaupun ayah barangkali tidak percaya kepada kami. Ya. Mereka kemudian waja'u ala komisi bidamin kadib. Setelah itu mereka menunjukkan bukti berupa darah palsu. Ya. Maka pada saat itu kemudian Nabi Yakub alaihissalam tidak berkomentar banyak. Ya. Kenapa? Sebenarnya Nabi Yakub sangat mengerti perkara ini. Apa buktinya? Mereka itu datang dengan membawa baju Nabi Yusuf, yang baju ini sama sekali tidak ada koyaan. Ya, yang dikorbankan adalah seekor serigala yang disembelih. Jadi mereka justru menangkap serigala, serigalanya disembelih, kemudian darahnya dipercikkan, dan mereka kelupaan. Lupa untuk apa? Lupa untuk mengoyak bajunya Nabi Yusuf. Ini ada satu buku yang mengangkat tema judulnya Jubah Nabi Yusuf. Ya, jubah ini ternyata warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jubah inilah yang dipakai oleh Nabi Ibrahim pada saat dibakar oleh Raja Namrud. Ya, jubah ini yang kemudian dibawa oleh Nabi Ishak. Setelah itu diwariskan kepada Nabi Yakub. Dan jubah ini yang kemudian dibawa oleh Nabi Yusuf pada saat dicemplungkan ke dalam sumur tadi. Ya, dan jubah ini yang terus dibawa Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian jadi Nabi Yusuf alaihissalam, ya, maaf, bukan baju ini. Jadi yang dibawa oleh saudara-saudara Yusuf ini adalah baju yang di dalamnya yang dilepas. Jadi Nabi Yusuf tetap membawa kain yang di situ dikisahkan jubah yang terus dibawa sampai akhirnya Nabi Yusuf menyerahkan kembali jubah tersebut kepada Nabi Yakub sehingga kemudian bisa melihat. Ini menurut satu tafsir tentang keajaiban jubahnya Nabi Yusuf, karena itu merupakan warisan dari zaman Nabi Ibrahim kepada Nabi Ishak kepada Nabi Yakub sampai kemudian dibawa Yusuf ke Mesir sampai Nabi Yusuf dewasa. Dan kemudian baju itu dikembalikan lagi kepada Nabi Yakub alaihissalam.
Ya, makanya ayahnya heran. Ini serigala model apa yang kemudian sebelum menerkam Nabi Yusuf dicokoti dulu bajunya, gitu kan? Ya, maka Nabi Yakub kemudian mengatakan, bal sawwalat lakum anfusukum amro fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ya. Mereka datang dengan membawa baju yang berlumuran darah palsu. Nabi Yakub mengatakan, sebenarnya kamu sendiri yang memandang baik perbuatan buruk itu, dan aku memilih untuk bersabar dengan kesabaran yang baik. Kesabaran yang baik itu maksudnya apa? Para ulama menjelaskan kesabaran yang baik itu tidak banyak komentar, tidak mengeluarkan keluhan, tidak menunjukkan kesedihan yang berlebihan di hadapan manusia. Ini mirip seperti kesabaran yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pada saat beliau difitnah, dituduh berzina, dituduh selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Beliau tidak memberikan pembelaan, beliau tidak memberikan klarifikasi panjang lebar, beliau tidak menunjukkan bahwa tuduhan semua orang itu salah. Beliau memilih sabrun jamil. Ya, walaupun nanti kita harus bisa membedakan bahwa sabrun jamil itu kadang-kadang juga dibutuhkan untuk tetap klarifikasi. Jadi sabrun jamil itu intinya dia tidak mengeluhkan segala hujatan-hujatan manusia kepada dirinya. Dan Nabi Yakub pada saat melihat, Nabi Yakub tahu, tapi Nabi Yakub itu tidak mencecar. Ya, sabrun jamil itu mirip seperti seorang tua, seorang bapak yang dia tuh tahu kejahatan anaknya, tahu perbuatan bohong anaknya, tapi dia tidak kemudian bertanya dengan pertanyaan yang kemudian anaknya jadi kebingungan untuk menjawab. Sebetulnya Nabi Yakub bisa, tapi Nabi Yakub hanya berkata dalam hatinya, bal sawwalat lakum anfusukum, ya, kalian telah diliputi, ya, diri kalian sendiri yang memandang baik perbuatan buruk itu. Sawwalat lakum anfusukum amro. Jadi Nabi Yakub tidak kemudian mengejar, yang benar nih, masa baju kayak begini? Nabi Yusuf masa diterkam serigala, bajunya aja masih utuh. Ya. Tapi sebenarnya diamnya sang ayah itu membuat anak-anaknya jadi apa? Jadi kemudian merasa gelisah. Nah, ini buat para bapak, ya. Satu nasihat, kalau kita mengetahui anak kita dalam posisi terpojok, jangan kemudian dikejar. Ya, pilih apa? Sabrun jamil. Karena sebenarnya anak itu juga ngerti, jadi bapaknya sudah tahu. Tapi betapa sang bapak itu sangat belas kasihan. Ya, buat anak-anak, kalau bapak kalian itu nggak ngejar kalian atas kesalahan-kesalahan, bukan berarti bapak kalian nggak tahu, gitu loh. Ya, cuman bapaknya milih apa? Sabrun jamil. Dan ini dianjurkan dalam Quran, sabrun jamil ini. Ya, kenapa? Satu hal yang saya berusaha untuk pegang, ya, anak-anak kita ini senakal-nakalnya mereka, sebandel-bandelnya mereka, ya, ketika ekspresi orang tua itu tetap menampakkan cinta, kasih sayang, itu cuma masalah waktu aja. Tapi sebaliknya, ketika seorang anak itu terbongkar kejahatannya, lalu sang bapak itu menginvestigasi seperti layaknya seorang interrogator di kantor kepolisian, ya, maka walaupun anaknya ngaku, tapi di situ akan ada dendam. Ya, andai kata anak itu besok menyesal, dia ingin kembali ke jalan yang benar, tetapi rasa gengsi dia kepada bapaknya itu terlalu kuat sehingga dia tidak mau kembali. Ya, ini mirip seperti yang dilakukan oleh Buya Hamka ketika beliau di penjara. Kemudian kita tuh kan ini Pak, ya, kalau didolimi orang itu pengennya doanya gimana? Semoga dibalas Tuhan, biar nanti Tuhan sendiri yang menghukumnya, ya. Gusti Allah boten sare, mesti kalimat itu keluar gitu, ya. Buya Hamka waktu itu saat beliau di penjara oleh Soekarno, beliau hanya mengatakan politik itu sifatnya sementara, ya, kekuasaan itu tidak akan lama, ya. Kalau saya menunjukkan ekspresi kebencian, dendam dan sebagainya, maka kekuasaan itu kan tidak lama. Nanti kalau kekuasaannya berakhir, posisinya sudah hilang, orang-orang itu menyesal. Nah, orang-orang yang menyesal, orang-orang yang tobat itu, kalau dia
hanya mendapatkan bekas-bekas permusuhan dengan kita, maka orang itu pun akan berat untuk kembali bertobat. Ya, tapi kalau kita tidak memiliki dendam pribadi kepada mereka, nanti penyesalan mereka akan membuat mereka balik kepada kita. Dan itu kemudian terbukti. Soekarno di akhir hayatnya minta waktu agar jenazahnya disolatkan oleh Hamka. Padahal Soekarno lah yang memenjarakan Hamka. Ya tentu tidak semua orang harus kayak Hamka juga ya. Ya, iya gitu ya. Nanti kurang seru kalau di dunia ini kok semua orang kok terlalu pemaaf gitu loh. Harus ada lakonnya lah gitu ya. Ya. Nah terserah jenengan itu tipikalnya yang mana begitu loh. Ya. Sama. Tapi kalau untuk anak-anak kita saya menyarankan demikian. Kenapa? Ini anak-anak kita gitu kan. Ya. Berikutnya al-amalu bil qara'in wa masuriyatul amal bil qara'in. Boleh bertindak berdasarkan qarinah. Qarinah itu adalah gelagat dan bukti-bukti yang menyertai sesuatu. Boleh bertindak berdasarkan qarinah yang itu dibenarkan oleh syariat. Ya. Artinya apa? Nabi Yakub itu curiga. Kenapa curiga? Tadi bajunya tidak robek. Ya, maka Nabi Yakub kemudian menuding anak-anaknya apa? Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya. Kemudian berikutnya ini terkait dengan istinbat sebuah hukum yang dimuat di dalam Al-Qur'an. Jadi begini. Ketika Al-Qur'an itu mengisahkan tentang sesuatu yang di situ tidak ada celaan, tidak ada keterangan haram, maka perbuatan itu menunjukkan diperbolehkan. Ya. Apa yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan anak-anak Nabi Yakub? Di situ mereka melakukan perlombaan, lomba lari, lomba balap, lomba kejar-kejaran ini itu. Maka di sini istimbatnya adalah jawazul musabaqah wa masru'iyatuha. Berlomba itu dalam Islam diperbolehkan. Ya. Tetapi dalam Islam perlombaan itu tidak semuanya. Ada perlombaan yang diperbolehkan, ada perlombaan yang dilarang. Perlombaan yang dibolehkan, yang lombanya menggunakan hadiah dan taruhan, ya, itu adalah semua perlombaan yang menguatkan seorang mukmin untuk berjihad fisabilillah. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan la sabaqo illa fi naslin au khuffin au hafirin. Tidak ada perlombaan kecuali pada panahan, balap kuda dan balap onta. Jadi kalau perlombaan balap kuda, balap onta boleh taruhan, Pak. Ayo kita lomba balap kuda, bayar 100.000. Yang menang ambil hadiahnya. Ya. Ini perlombaan yang boleh dapat hadiah. Lomba manah, balap onta, balap kuda dan manah. Ini tiga-tiganya adalah perlombaan yang dibolehkan untuk apa? Bertaruh di dalamnya. Bertaruh itu maknanya masing-masing kemudian menyetorkan apa? Hadiah. Nanti yang menang dialah yang berhak mendapatkan. Tapi selain daripada 3 perlombaan ini, maka tidak dibolehkan adanya taruhan. Ya, maksudnya bagaimana? Jenengan ikut lomba cerdas cermat, ikut lomba balap karung, ikut lomba maraton. Setiap peserta membayar uangnya, membayar perlombaan tadi dengan harga 50.000. Panitia dapat itu 1.000 peserta, 50 juta ya. Nanti juara satunya 10 juta, juara 2-nya 7,5, juara 3-nya 5 juta. Lomba yang seperti ini haram hukumnya. Ya, yang boleh bagaimana? Yang boleh kalau hadiah tersebut diambilkan dari sponsor. Ya. Walaupun nanti ada ikhtilaf juga kaitannya dengan seberapa hari ini kuda, panah dan onta menjadi relevan di tempat tertentu, ya, untuk dijadikan sebagai apa namanya? Perlombaan dan taruhan. Ya. Karena bisa nuansanya jadi nuansa judi nanti, Pak. Ya. Kalau itu dibolehkan nanti di setiap stable itu ada
ya, lomba macam kayak begitu yang orang, nah ini nanti perlu dikaji ulang. Tapi secara umum di zaman Nabi SAW diperbolehkan itu lomba taruhan, yaitu lomba balap unta, balap kuda dengan memanah. Ya, karena nanti hari ini melebar. Kalau balapan motor gimana? Nah, ini nggak masuk. Ya, balap lari bagaimana? Ya, kan itu juga bisa untuk idat. Ya, kalau nembak bagaimana? Ya, lomba nembak. Maka kita pilih yang paling aman, yaitu lomba tersebut hadiahnya diambil dari sponsor. Nah, kalau diambil dari sponsor boleh, tapi kalau hadiahnya diambil dari para peserta yang mereka menyetor jumlah sekian, maka ini termasuk perjudian statusnya. Kenapa? Ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Kalau sponsor nggak ada yang diuntungkan, nggak ada yang dirugikan. Maksudnya ada sih yang diuntungkan, yaitu yang menang. Tapi dia menang bukan dengan cara merugikan orang lain. Sedangkan yang kalah, haknya dengan yang menang sama dari uang yang dia bayarkan. Dia misalnya bayar 50.000, ya dia mendapatkan fasilitas mungkin makan, minum, kemudian lain-lain yang nilainya adalah setara dengan uang yang disetorkan tersebut. Ya. Adapun yang mutlak haram, ini adalah perlombaan-perlombaan yang sifatnya sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat. Misalnya lomba adu ayam, ya, adu sapi, lomba apa lagi? Pokoknya pertandingan-pertandingan yang sifatnya mengadu, ya. Itu berhadiah maupun tidak berhadiah haram hukumnya. Kalau tinju bagaimana? MMA, UFC, ya. Nah ini kalau kita sedikit harus husnudon, ya, karena memang waktu terjadi pertandingan semacam MMA atau UFC yang terjadi, yang dilakukan oleh saudara kita Khabib, kemudian Hamzah, kemudian siapa lagi, beberapa orang-orang Dagestan itu, kita harus melihat dari sudut yang lain. Ya, kenapa? Ternyata memang warga Chechnya, Dagestan, tempat negeri Khabib tinggal, saudara-saudaranya itu rata-rata pemain begitu semua. Nah, ternyata kalau dilacak itu memang wilayah situ wilayah yang secara ekonomi sangat sulit sekali. Dan mereka melihat bahwa maisah yang paling gampang adalah dengan cara main UFC tadi. Akhirnya rata-rata mereka main di situ. Dan rata-rata nanti kalau sudah punya uang, mereka berhenti. Mereka akan berusaha menggunakan uang tersebut untuk modal, baik untuk keluarganya maupun yang lain-lain. Makanya kalau kita lihat, walaupun mereka itu menang sampai ratusan miliar, terakhir kemarin lawan si GC itu berapa hadiahnya? 147 miliar, ya. Hanya 2 ronde, ya, 147 miliar. Ya, yang sebelumnya dengan Conor itu hanya sekitar 34 miliar. Ya. Nah, orang-orang sana itu rata-rata begitu, dan mereka habis itu tobat begitu, ya. Udah nggak usah main lagi, gitu kan, ya. Sekarang sudah punya apa namanya? Punya modal gitu untuk bekerja, ya. Terlepas bahwa mungkin juga pemahaman agamanya yang terbatas. Tapi memang jangan gampang menghukumi, melihat kondisi kayak gitu hanya berdasarkan apa? Perbuatan. Perlu lihat latar belakang juga, ya. Sama seperti kita melihat profesi-profesi yang lain, ya. Pengamen itu hukumnya gimana? Kalau pakai fikih ya haram, ya toh? Ya. Kalau pakai fikih hukumnya haram. Ngasih, ya haram juga kalau pakai fikih. Tapi kalau pakai pendekatan yang lain, itu adalah profesi yang paling ringan dibandingkan mereka nyopet ataupun melacur, ya tidak? Ya, dia barangkali sudah melakukan berbagai macam cara dan nggak ada yang mau menerima mereka. Satu-satunya profesi yang memungkinkan cuman seperti itu. Nah, kalau kita menghukumi dohirnya saja, memang jadinya haram. Dulu saya juga punya pikiran begitu. Tapi kalau kita pakai hati nurani, ternyata boleh jadi itu adalah profesi yang sudah mereka tidak dapat lagi. Karena orang-orang kayak gitu siapa yang menerima, Pak? Coba. Ya, akhirnya yang bisa mereka lakukan apa? Ya, ngamen, kemudian melakukan akad-akad yang tidak antarodin.
entah bawa kemoceng, entah bawa siraman air sabun yang kita jadi jengkel, bukan makin bersih malah tambah kotor, ya. Tapi ya memang sekali lagi itu yang bisa mereka lakukan. Nah, kalau pesan kepada anak kita itu momentum bagus. Tuna, orang kalau tidak berilmu, kalau tidak sekolah, kalau tidak belajar, ya semacam itu. Ini kalau di perjalanan kita melihat hal-hal semacam itu menjadi tarbiyah buat anak-anak, ya. Kemudian imbaul maskuk fi amrihi bidzalika la'allahu yatubu, memberi peringatan kepada orang yang dicurigai berbuat jahat supaya dia bertobat, itu disunnahkan. Di mana Nabi Yakub mengatakan bal sawwalat lakum anfusukum, sebenarnya dirimu sendiri yang memandang baik perbuatan itu. Jadi kalau anak-anak kita ada yang mau melakukan perbuatan yang buruk, ya, jangan segera tembak dia bahwa dia itu melakukannya, ya. Tapi kalau kita bilang, nak, ini kalau sampai menimpa kepada kamu, padahal kita tahu itu sudah menimpa kepada dia, kamu ngerti bahayanya begini. Nah, ya, kalau ini sampai kamu lakukan, ya, ini masa depannya. Sebenarnya anak itu sudah melakukan, tapi bapaknya menggunakan kalimat yang semacam itu tujuannya supaya anak tadi bertaubat. Bal sawwat lakum anfusukum amra, ya. Kemudian as-sabrul jamil huwa, ya, yang dimaksud dengan sabrun jamil itu apa? Disebutkan di sini alladzi laisa fihi tasyakki wala tasyakka wala juz'un, yaitu kesabaran yang tanpa keluh kesah dan tanpa perasaan gundah, ya. Kalau kesabaran biasa seperti apa? Ya, lazimnya orang dia bersabar karena sudah tidak punya pilihan. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sabar itu ada dua, ya, ada sabar yang sifatnya ijbari dan ada yang sifatnya ikhtiyari. Kesabaran yang sifatnya ijbari lebih ringan daripada kesabaran yang sifatnya ikhtiyari. Ya, kelihatannya secara dohir lebih berat sabar ijbari, ya. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur itu ijbar, dan Nabi Yusuf ketika bersabar atas godaan Zulaikha itu ikhtiar, ya. Dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan sabarnya Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha itu lebih besar pahalanya daripada sabarnya Nabi Yusuf ketika dia dimasukkan ke dalam sumur. Kenapa? Kesabaran dimasukkan ke dalam sumur adalah sabar yang terpaksa, sedangkan sabar ketika digoda oleh Zulaikha adalah sabar yang pilihannya sangat banyak. Ya, ini bekal menasihati anak-anak kita. Kita sampaikan pada mereka, nak, ada teman-teman kamu yang dia sudah nggak berdaya. Dia terpaksa bersabar dengan keadaan karena tidak ada pilihan. Sabarnya kamu belajar, sabarnya kamu menuntut ilmu, sabarnya kamu dengan ustadz yang gak kamu sukai, sabarnya kamu dengan lingkungan yang tidak ideal, itu sabar ikhtiar yang pahalanya lebih besar daripada sabarnya orang-orang miskin, orang susah, orang yang gak punya apa-apa dan mereka gak ngerti mau berbuat apa, ya. Maka kesabaran kamu ini nilainya lebih mahal daripada kesabaran orang-orang yang gak bisa apa-apa itu, ya. Walaupun secara praktek lebih ringan, ya. Makanya ada perintah syukur, ada perintah sabar, ya. Orang miskin kalau bersabar itu wajar. Orang kaya kalau bersyukur itu juga wajar. Yang paling istimewa orang kaya disuruh sabar, ya. Orang miskin disuruh apa? Isar. Kaya sabar, miskin isar. Kaya sabar, ada menu banyak, ya, tapi kok kemudian makan yang murah aja, yang tempe aja, ya. Orang miskin udah nggak punya, masih disuruh apa? Lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, ya. Ini tingkatan makom yang lebih tinggi daripada syukurnya orang kaya dan syukurnya orang yang lapang dengan sabarnya orang yang terbatas, ya. Ayat berikutnya
Wajaat sayyaratun farsalu waridahum fadladal wa qala ya busra hadza gulam wa asarruhu bidoah wallahu alimun bima ya'malun. Kemudian datanglah sekelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seseorang mengambil air dan dia menurunkan timbanya lalu berkata, duhai kabar gembira, ada anak muda di dalam ini, ada anak kecil. Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan dan Allah Maha mengetahui yang mereka kerjakan. Ya. Lalu mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah. Di sini ada perbedaan para ulama dalam menjelaskan ya busra hadza gulam. Ya. Kata-kata busra, bisyarah itu maknanya dua. Bisa menunjukkan kabar gembira, tapi juga bisa menunjukkan kabar duka. Contoh, Allah Subhanahu wa taala kepada orang munafikin menyebutkan basyiril munafikina bi anna lahum adzabun alim. Sampaikan kabar gembira kepada orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini azab yang pedih kok menggunakan kata-kata sampaikan kabar gembira. Tapi secara umum kata-kata busra itu menunjukkan kebaikan. Maka si musafir ini mengatakan ya busra hadza gulam. Ya. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang bolehnya kita memberi hadiah kepada orang yang memberikan kabar gembira kepada kita. Jadi kalau ada orang datang ngasih tahu, ya, antum ternyata menang, begitu ya. Antum ternyata alhamdulillah lamaran antum diterima ya akhi, gitu ya. Jadi antum minta tolong untuk melamarkan seorang, kemudian orang itu memberi kabar bahwa saya membawa kabar gembira buat antum, lamaran antum atas akhwat ini diterima. Maka sebagai ekspresi dibolehkan kita memberi hadiah kepada orang yang mau menyampaikan kabar gembira, seperti yang dilakukan oleh sahabat Ka'ab bin Malik pada saat beliau mendapat kabar gembira, ya, di mana tobatnya Ka'ab bin Malik itu diterima, ya. Disunnahkan juga memberi hadiah kalau ada yang memberi kabar gembira tentang sesuatu. Memberi kabar gembira, alhamdulillah anaknya lahir normal, ya. Beri kabar gembira, alhamdulillah kecelakaannya tidak parah, hanya luka sedikit. Intinya bahwa memberikan hadiah kepada yang datang dengan membawa kabar gembira kepada kita ini masyru', seperti yang dicontohkan oleh Ka'ab bin Malik, ya. Dalam Islam, ya, menjual orang merdeka itu hukumnya adalah dosa besar. Ya. Bai al-hur wa aqlu samanihi minal kabair al-azimah. Maka ini dosa besar yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf, di mana mereka ba'u hurran wa akalu samanah. Mereka menjual orang-orang merdeka dan memakan harganya. Ya. Termasuk kabair, ya. Jadi dalam Islam menjual orang-orang merdeka kemudian memakan harganya ini masuk dalam kategori dosa besar. Ada satu anekdot yang terjadi pada sosok Abu Nawas. Dia jengkel sama temannya, bukan teman, dia ingin ngerjain raja, ingin ngerjain seorang pembesar di Bani Abbasiyah. Kemudian dia bawa ke pasar. Dia bilang sama sang raja atau pembesar ini, kamu tunggu di sini ya, saya tak masuk pasar sebentar. Ya, tiba-tiba kemudian dia mengatakan kepada seorang pedagang, Pak, saya ingin menjual budak saya. Ya, tapi budak saya ini walaupun badannya sehat, malas, bisa nggak apa-apa. Ya, tapi ada satu akhlak dia yang barangkali nggak Tuhan sukai. Apa itu? Dia sering bohong. Ya, dia suka nggak ngaku kalau dia itu budak, gitu ya. Terus nggak apa-apa lah, ya. Yang penting murah, begitu, ya. Akhirnya, oke ya, deal ya, budaknya itu dulu sana. Ya sudah terima, gitu ya. Akhirnya kemudian Abu Nawas keluar membawa uang
si temennya Abu Nawas atau si pembesar ini nungguin aja di sana. Tahu-tahu datang seorang laki-laki, sini kamu, ya, ayo ikut masuk kurungan. Loh, apa-apaan ini? Ya, loh, bener juga ya kata orang itu dia. Bohong nih, nggak ngaku jadi budak gitu kan? Ya, ya. Baik, ini poin-poin dari ayat yang ke-11 sampai ayat ke-20 ya, yang bisa kita istimbatkan. Poin utamanya adalah tentang kesabaran seorang ayah di dalam mendidik anaknya. Antum bisa bayangkan Nabi Yakub itu menangis sampai berapa? 20 tahun lebih. Dan selama masa itu Nabi Yakub tidak pernah mencela, mengungkapkan tentang kekecewaannya kepada saudara-saudara Yusuf sampai kemudian nanti terbukti. Bahkan sampai ketika nanti saudara Yusuf datang, kemudian Nabi Yakub mengatakan, aku kok mencium bau Nabi Yusuf ya, gitu kan? Ya, ah bapak ini pikun nggak hilang-hilang, Nabi Yusuf masih diingat-ingat aja, gitu kan? Ya, karena waktu itu ya, padahal mereka ini ngerti, tapi ternyata masya Allah ya. Maka singkat cerita, nanti kalau kita lihat kesabaran Nabi Yakub membersamai anak-anaknya, itu yang kemudian mereka di akhir hayat, anak-anaknya menunjukkan sikap yang luar biasa. Apa sikap mereka ketika Nabi Yakub mengatakan, ma ta'buduna mim ba'di, apa yang akan kalian sembah kalau nanti aku telah mati? Maka 12-12-nya mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Barulah ketika 12-12-nya ini mereka semua komitmen menyampaikan janjinya, Nabi Yakub bisa meninggal dunia dengan tenang. Ini buah kesabaran seorang bapak dalam mengantarkan anak-anaknya. Maka buat kita semuanya, bapak-bapak khususnya yang diuji oleh Allah dengan anak belasan tahun, yang mereka ini pada fase-fase yang lagi agak mungkin menurut kita error ya, maka seorang bapak dituntut untuk bersabar menghadapi mereka semua. Akan tiba waktunya di mana nanti Allah akan mengembalikan kesadaran mereka ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.